Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika anzalnahu hukman arabiyya. Wa la in ittaba'ta ahwa'ahum ba'da ma ja'aka minal ilmi ma laka minallahi min waliyyin wa la wasith. Wa laqad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwajan wa dzurriyyatan. Wa ma kana li rasulin ay ya'tiya bi ayatin illa bi idznillah likulli ajalin kitab yamhu ma yasha'u wa yuthbit wa indahu ummul kitab wa kadzalika lan iku kaya mengkono-mengkono nurono kitab-kitab wa kadzalika misli inzalil kutub wa kadzalika inzal lan kaya mengkono-mengkono nurono kitab-kitab samawi anjalna nurono ingsun ing Quran ayat Qur'ana tegese nurono ingsun ing Quran tak turono hukman hal yang merupakan keputusan hukum atau aturan hukum Arabian kang berbahasa Arab atau Arabian kang nganggo lugat Arab hukman hal yang rupa hukum atau aturan hukum Arabian kang nganggo bahasa Arab bilugatil Arabi kelawan lugat Arab. Tahkumu kang gawe keputusan sira bihi kelawan Quran. Kowe gawe keputusan bena nanti antarane manusa. Wala ini tabak salam nalikane anut sira Muhammad. Ahwa agum en pira-pira gawa nasune kufar. Ayat kufari tegese pira-pira wong kafir. Fima ing dalam perkara ya tuna kang ajak-ajak sapa kufar ka ing sira ilaihi maring ma. Min latihim sangking agamane kufar fardon ing dalem parilane atau pengandeane andekan kowe nuruti wong-wong kafir iku badha majar sawise yen teko pemaka isira nang ini sami pengertian atau pengetahuan tauhid lan tauhid malah ora ana iku duwe sira Muhammad minawa saking Allah miwaliin utawi wong kang nulungi utai ini zaidatun zaidah enal silang tegese wong sing nulungi wala waken lan ora wong sing jaga wala waken lan ora ana sing jaga mingki balika saking arai sira Muhammad mani ingkang nyegah min adabi saking siksane apa wana jalanan tumurun nama ayyaru semangsane mencemooh sapa kufar ing Muhammad Bueng Nabi dicemooh di kasrotin nisa iklan akeh wong wedok atau akeh bojo. Apa sing tumurun walaqad arsalna rusulan min qablika. Lan teman-teman ngutus sapa usul rusulan ing grogro rasul min qablika saking sedurunge sira Muhammad. Wa ja'alna lan gawe sapa ingsun lagum maring para rusul. Ingsun gawe ajwajan ing pira-pira bojo. Wa dzurriyatan lan pira-pira anak turun. Awaladan tegese pira-pira anak. Wa anna alaihi sira Muhammad kumis lumus pada rasul sing mingkop tiga. Wa makana lan ora ana iku rasulun ke rasul minggu saking para rasul. Ayat dia utawi yen to utawa apa yen to lengkapno sapa rasul di ayat sing kan siji ayat to lan siji mukjizat illa billahi kecuali kelawan idine apa. Di ana umrono sak meneh para rasul ku abid niku pira-pira kawula. Marbuduna to den pangerani kabeh. Likuli ajalin kita, likuli ajalin tetap kedua saben-saben kejadian di mana mudah kejadian peristiwa kita perlu tahu ono catatan ya, napa waktu tumibane. Maksud pun kejadian tulis di dalam kitab apa tak dulu, apa batas kejadiannya perkara. Yang ku menghapus sapa Allah minggu saking ikilah kitab. Ma ing apa ya sak kang ngersakno sapa Allah ing mas. Wayus bitu lan netepna sapa apa bitafiti lawan takbir wayus bitu watas bilan takbir wayus bitu dadi mayasa wayus bitu sebagian kira watas bilan takbir wayus bitu fi ing dalem fi mayasa minal ahkam yang huwa mayasa wayus bitu fi ing dalam kitab ma ing apa ya kang ngertakno sapa wa ing manal ahkam sing beberapa aturan hukum wa ghairi hadani ahkam wa indahu lan iku ana ing sandinge apa umul kitab utawi induke catatan. Maknane umul kitab asluhu tegese apa dasare kitab atau mastere kitab induke kitab Allah dirupane asal. Layat apa ya kang ora dadi robak minggu sanging asal apa seon apa perkara wae.
Wa temul kitab rumah perkara kata baru kamu tulis sapa Allah wa fil ajali ing dalam zaman ajali. Wa imanu yana kalan ana kalane merono ingsun fihi ghamulune in asartiya fi ma'lumatika ngedom non asartiyakin fi ma ing dalam ma'lumatika ingkang ditambahno nuriyan naka merono ingsun ka ing sira Muhammad badhe lagi ing sebagiane perkara. Na'iduhum kang janjekno ingsun to kang ngancam ingsun ing kufar bihi kelawan tadi rupane nal ada pisange siksa fi hayatika ing dalam zaman uripe sira Muhammad wajah besar te jabe syarat manggupun den buang pada ka fal amru dharirun iku dadi jelas Muhammad urusane dadi jelas awana tawa kaya nakal to matekno ingsun ka ing sira kok blas ardi bihim sedurunge nyeksa ning kufar fa inna ma alaika among kok iku ing atase sira Muhammad al-balagu te nyampeno. La alaika ora ana iku ing atase Muhammad apa illa tabligu kecuali nyampeno. Tawi illa tabligu kecuali nyampeno fakot yen nyampeno tok. Wa alena iku ing atase ingsun apa al-kitab putih kitab. Ida soru nalikane dadi sapa kufar luwih maring kita. Faru jadi mongko malah ingsun ing kufar. Awalam ya orang ngerti sapa penduduk Mekah ahli Makkah tegese penduduk Mekah anna natil ardo. Anna yang tak temne kita nakti nekani kita ardo ing bumi. Nafsu itu tegese nejo ingsun ardo ing bumine kufar. Nang kusuha ngurangi ingsun gak ing arep min atrofia saking sisi-sisine arep. Maknane bumine kufar dikurangi bil fakhi kelan kemenangan alam Nabi yang atase kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ta'ala yaqumu kumi sapa Allah fi khalqihi ing dalem makhluk Allah dimarlan perkara ya saru kang resana sapa Allah ing mah. Lamu akibat ana kang nentang mujud. Laro dadi ora ana kang nentang mujud ya hukmehi maring keputusane Allah atau ketentuane Allah. Wa ta'ala ta'ala kitab dat sing cepet nitapi. Waktu makanan teman-teman ngereko doyo kepala di nawang akeh mengkop jingkang sedurunge para rasul menal umami saing pira-pira umat diambiyaim lan pira-pira nabine umat kama makaro kaya oleh ngereko doyo sapa kufar dika ing sira Muhammad falillahil makru jami'a falillahi mongko iku kagungane Allah taratan al makru utawi walasane reko doyo jami'an halis kabiyane Tawale sakale ora ana apa makruh mopo rekadayane kufar iku kama krihi kaya rekadayane Allah. Di ana ukurana satene Allah taala ing alamu pirsa sapa Allah maing apa wae taktiku kang lakoni sapa kulo nafsin. Sapa saben-saben awak-awakan. Fayaquddu laha jazaaha. Fayu'iddu kita katani. Fa'adda yu'iddu. Fayu'iddu mongko nyediakno sapa Allah taala laha maring kula nafsin. Fayu'iddu mongko nyediakno sapa Allah taala laha maring kula nafsin jazaa ing piwalese kula nafsin. Wa hadza ta'ala iki wa yadaiku al-makru iku rekodo ya kulo wis kabeh makru. Li annahu ya'tihim bihi min haitsu la yashurun li annahu li annal makru ya'ti teko makruhim ing kufar. Utawa li annahu qur'an Allah taala ya'ti nekano sapa Allah ing kufar bihi kelawan makru min haitsu la yashurun sanging sekirane ora ngerti sapa kufar. Waca lamulan bakal ngerti sapa al-kafir wong kafir. Amro duwe perkara kang den kersakno bihi kelan dawu al-kafir wa al-jinsu jinise wong kafir. Wa fi qira'atin al-kuffar. Waca ya alamul kuffar liman ubadar. Liman kedue sapa utawa liman iku kedue sapa ubadar uti akibat sing terpuji. Ail akibat tegese akibat al-mahmumu dan kang den puji. Sidaril akhirat ing dalam omah akhirat, omah sing engko. Alagum, ana to tai akibat mahmudah kedue kufar amrin nabi utawa kedue kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabilan pira-pira sahabat Nabi. Wa yaqulu lan ucap sapa alladzina wa ngake kafir kang padha kafir sapa alladzina ngucap utawa komentar la kamari sira Muhammad. Oleh komentar oleh ngucap la tamur salah. Ora ana sira Muhammad iku mursalan iku wong kang den Kul kafa billahi syahidan baini wa bainakum. Kul ngucap sira Muhammad kafa cukup. Kafa cukup sapa billahi sapa Allah apane syahidan apane kesaksiane. Kafa cukup sapa billahi Allah apane syahidan apane kesaksiane baini antarané musuh. Wa bainakum lan antarané sira kabeh wa bainakum lan antarané sira kabeh. Ala sikki ing atase benere ingsun. Waman lan wong
Waman lan dadi cukup apa kesaksiane wong. Indahu kang iku ana ing sandinge man. Waman lan dadi cukup apa kesaksiane wong. Indahu kang iku ana ing sandinge man ilmu kitab utawi pengetahuan tentang kitab wa. Rupane ning mukmine Yahudi saking pira-pira mukmine wong Yahudi wa Nasara lan mukmin-mukmine wong Nasrani. Mun kula terangno istilah-istilah perlapat niki. Ahwa niku sesuatu yang nuruti selera nafsu niku ahwa. Terus kalau ilmu niku cara tarik teng kitab-kitab usul fikih utawa ilmu bahasa Arab sing fusha niku ma'rifatus syekh ala ma huwa alaihi. Jadi tahu duduk perkara sesuai konteks perkara itu. Jadi tidak melihat di luar konteks perkara itu. Jadi ahwa niku sesuatu yang sifatnya nuruti hawa nafsu atau selera. Ini kalau terangkan. Quran ini diturunkan ke kamu Muhammad sebagaimana kitab-kitab suci diturunkan pada nabi-nabi sebelum kamu. Bedanya Quran diturunkan sebagai hukum, sebagai aturan hukum. Ya, aturan hukum, ya, aturan vonis hukum. Kalau terangkan. Dan terus nabi-nabi dulu itu relatif ringan karena tidak punya sitok memberi keputusan hukum. Jadi ya, enjoy mawon, misalnya mau tukang nasihati tiang, seperti cerita-cerita nih, kalau Nabi Dawud mungkin. Terus bujurnya akeh, jadi Nabi tugasnya tukang cerita, tukang cerita. Jadi yang enak. Karena kitab Jabur itu hanya al-qisas wa tibar. Hanya ada cerita-cerita, swarga ini, neraka ini, nak wong nakal, kemudian mlebu neraka, nak wong ngabir itu swarga. Swarga bisa dari ini wakai, sama wong hidup, pokoknya ngenteng-ngenteng. Padahal Nabi Muhammad beliau itu dapat kitab suci sekaligus aturan hukum, dan itu mesti sensitif. Sehingga Nabi dilawan besar-besaran oleh ahli kitab karena sering hukumnya Nabi merugikan mereka. Ini kasus paling nyata di beberapa riwayat hadis. Ada seorang tokoh Yahudi itu anaknya Zino. Tepaan zinanya Zino muhson. Zino yang cara hukum Islam harus dirajam karena sudah berkeluarga. Karena di Madinah Nabi dianggap pemimpin tertinggi. Orang-orang Yahudi itu warga biasa. Meskipun mereka kastanya tinggi. Lapor dengan Nabi. Ketika dilaporkan dari Nabi, ini harus dirajam. Jika jauh diantuk waktu nanti mati. Ya kakuat. Yahudi mentang. Orang-orang yang boleh tahu roh itu orang zina dirajam. Ya paling di sebelah ini untuk susir setahun. Wah, ini bantah-bantah. Nah, sebelum bantah-bantah, tokoh-tokoh Yahudi yang pinter Taurat itu disuap. Sampai yang dua kasus. Supaya nak ditapai Muhammad, kena tapai Muhammad, pondok nak ning Taurat itu orang hukum rajam, orang hukum nopo rajam. Disuap malah. Akhirnya tapi debat ambil ulama-ulama Yahudi, yang pun mau disuap. Jadi intinya ngeten. Jadi sebetulnya masalah pada Rasulullah itu karena ada aturan main. Aturan apa main? Kalau kita jadi kiai mau ngandani maling, terus ngandani copet, itu kan ringan, ngandani kan ringan. Tapi nek model menutupi, model ketok tangannya tak mari perkara. Lah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu digainkan rahmat hukum, sehingga beliau jadi nabi itu paling berat. Akhirnya nabi paling abdul, lain musuhnya paling akeh. Boleh jangan ketok tangan juga tahu kerajaan tiang gitu. Tahu perang saling bunuh gitu kok. Tahu sehingga beban hidup Nabi zaman Sugeng itu berat sekali. Karena harus menerapkan atau mengaplikasikan hukuman, aturan hukum. Kenapa? Aturan. Semula ini suku-suku protein dengan kabeh di sebuah pengeran itu wow. Soalnya masalah ngotot itu wajan paling repot. Terus kalau kemarin ikut pertemuan beberapa ulama menyikapi apa fatwa ulama tentang hukum Islam yang menghadapi hukum positif. Misalnya di Indonesia itu maling kan di penjara, padahal dalam Quran diketok tangannya. Saat partai-partai Islam atau kiai-kiai membolehkan maling di penjara, itu termasuk masuk kategori wa malam yakum bima anzalallah oleh kaum kafirun apa enggak?
Kalau Islam ekstremis ya iya, aturannya diketok di penjara itu dianggap takim diwerima andalan kok. Jadi dianggap ngukuni diwerima apa? Andalan. Jadi sing ekstrim loh. Nah, Islam sing dari awal sekuler liberal ya pokoknya kayak hukuman, pokoknya kayak terapi. Pokoknya kayak apa? Terapi. Jadi orang hukum sing ono terapi. Itu kan cepat kusir. Nah, anak kiai ini nakalan ada sekulon, itu nakalan tapi ngalim itu gampang. Wah itu orang hukumnya pengiran maling ketok tangan ini. Dan jelas pengiran orang wajib no kiai ketok tangan. Sing wajib itu pemimpin legal. Gini itu cara tadi ki pejabat negara. Lalu pejabat negara yang melakukannya kiai ini rapuh itu, soal macam orang bilang ketok. Kiai pegawai kon ngandani. Dan ini sekarang jadi masalah di Libanon. Makanya kemarin ini cerita ya, susahnya jadi ulama. Ada kok mikir fatwa kan. Terus mikirnya tenang bariku antar ulama Arab 7 berdebat orang itu nyangoni. Jadi ulama narai satu nyoronan. Sinaune kesel. Debatnya sensitif urusan maling. Jadi begini maling, begini keluar kiai. Untuk kiai tak mendapatkan rasmigo yang geremeng tenang. Jadi malingnya mangkal perkara didiskusikan ketika ketok tangan ya. Musuh debat kita yang mangkal kadang kalah ngalim itu tersinggung barang, meneng-nengan barang wis putus. Negara orang lakoni keputusan ulama, negara di konstitusi deh. Ya kita nanti pun nanti tinggi lagi gubernur debat dari mulai. Akhirnya itu CD dari fatwanya ulama Libanon itu diputar. Ulama Libanon sekarang juga mengalami masalah karena di sana mayoritas itu Muslim Sunni, ada 40 atau 30% Muslim Syiah, ada sekitar 20% itu Kristen Nasrani. Sehingga Libanon yang dekat dengan Israel itu ada 3 aliran yang kuat, yaitu Muslim Sunni, Muslim Syiah, dan non-Muslim. Nah, 3 aliran kuat ini menjelma sebagai partai politik dan berkoalisi. Koalisi itu yang Muslim Sunni dapat jatah presiden, yang Muslim Syiah dapat jatah ketua parlemen, terus yang non-Muslim itu kalau nggak salah pangap apa-apa, pokoknya bangsa keamanan. Nah itu kemudian ulama-ulama sana ditanya, koalisi model begini itu wajib ditaati apa enggak? Terus hukumnya kayak apa? Punya aturan negara yang berdasar apa? Koalisi berdasar job nih. Gak namanya beneran ngaji nasihat. Kalau ini udah tidak ngaji profesional. Itu terperaturan udah dibakar. Itu sama narapara suarga melalui dari tahun. Kalau anda hanya bakat itu juga orang wasariku itu fakta udah kok. Belum itu orang. Nah orang kafir tenang. Boleh hukum tinggal enak tok tentang suarga nerok. Berarti iman separuh, orang iman apa? Separuh. Lalu lama pelibatan bingung. Karena dengan disahkannya yang Syiah itu sebagai ketua parlemen, takut kalau penggodokan hukum itu nanti sesuai hukum Syiah. Yang Sunni ya ketar-ketir. Dari presiden itu merasa ketar-ketir. Bukan tanda tangan terakhir dengan aku Sunni. Jadi orang Muslim ya tenang ya, kita duwe pangap. Jadi nakal-nakal itu penting urusan keamanan kita. Inti negara yang nopo keamanan. Jadi mirip Indonesia dicek, Soeharto Muslim jadi presiden sudah mempergani golongan keamanan. Sing Adrianus semua golongan itu Marlin bagian duit. Jadi kita cerita. Ulama Libanon itu fatwa. Ulama nak fatwa itu macam itu. Dia kan kudu merusak orang hadis. Waktu fatwa. Sekolah kaza kabar. Negara yang negara nganggo konstitusi, undang-undang dasar. Jadi belum lama, harus musyawarah tenanan, sebenarnya negara tidak mendengar. Nah, ngoten kula niku dengan beberapa ulama sing alim-alim niku kula tidak melok tinggi. Kok jenengan kudu melok, masih jenengan ulama jenderal modelan kudu melok. Mau ora ulama resmi. Tapi jenengan wong alim kudu melok ya, atas nama alim melok, kalau nak kon ulama aja mau melok, aku wong alim gak status sebenarnya. Nah ini kita akan kesulitan. Lah Rasulullah zaman Sugeng itu kesulitannya karena harus menerapkan hukum. Termasuk faktanya bahwa di Medina itu ada banyak orang Yahudi yang melanggar hukum dan Rasulullah harus pakai aturan hukum itu. Ya berat enak.
Wong divonis diketok tangane lho. Paham ya, mulane wong ngaji sore mau cerita. Menang kayak ngadepi wong Yahudi, wong Kristen. Kan Nabi ngadepi sahabat dhewe dibuantai terus. Mergo nek hukum sensitif. Angger hukum napa? Jadi hampir hukum Islam itu kalau ceritanya 60% itu berangkatnya sangka Nabi dibantah. Jadi bantah nggak kayak hikmah. Kalau mau cerita dengan sore kalau kalian malam mungkin ada yang nggak ngaji. Dulu sahabat itu sebagian dia mantan preman. Sing wedoke kadang mantan penari. Ya penari perut. Di situ udah nakal-nakal, mulai wong nakal mulai dhisik. Walhasil sahabat sing untuk sebagian penari itu roh bojone pasti keloni wong liya, pas selingkuh. Takok lek Nabi. Ya Rasulullah, jenengan di aturan hukum nak zina dirajam seksine kudu papat. Lah anak bojo kula pas selingkuh golek sing papat sedeng wis bar ya Rasulullah. Jadi kita nyatakan, dari kami nanti, yo atas sih kudu papat. Apa ngoten kula golek sing papat sedeng wis napa? Wis bar kula tetep kalah kok mestine ora apa. Pas terus bar. Belum papat yo kangelan. Kemudian wae do kerja. Lah kanjeng Nabi nganggo aturan hukum Islam. Masalah zina kan sensitif. Nak pancen terbukti zina dirajam nak muson. Nak ora terbukti zina sing nuduh kena hukum kodam. Jadi gak ada pilihan. Jadi zina padha karo murtad. Nggih, zina padha karo napa? Murtad. Lalu kalau ada takok, Gus, cara dengan Islam liberal murtad napa boten. Biasane kok ekstremis tak takok kan vulgar. Dasar wong nganggur kan vulgar. Ya padha nganggur ya sing liberal yang nganggur, sing ekstremis yo nganggur. Lha kok gak nganggur iki tak murtad itu sami kalian dino, sama-sama sensitif. Kowe ngukumi rogen murtad, nak tepak ya rogen sing murtad, nak ra tepak sing ngukumi dadi murtad. Sama dengan zina harus kena. Nak tepak kowe nuduh rogen zina ya dirajam tenan. Nak ora tepak sing nuduh dikenae hukum kodam, hukum menu. Yo kudu dihukum, maksud paham ya? Lah, hukum Islam itu begitu. Sehingga Nabi ketika ditanya sahabat itu, "Ya Rasulullah, wong bojo kula niku selingkuh kula rodil kok kon golek seksi papat." Lah sedempat ya. Dari kanjeng Nabi. Ya al-bayyinatu wa illa tudda ala dzahri. Pokoke kudu kowe diseksi papat, nek ora ya kowe tak hak kodam. Jadi kanjeng Nabi sing ngotot-ngotot. Ya kanjeng Nabi Muhammad Nabi tenan, lho ora terima kiai. Nggih ya Rasulullah, tapi saya yakin nanti Allah punya keputusan tidak sama dengan keputusan kok Nabi ditambah. Oh ya hukum ini hukum mari bantah-bantahan. Ya kanjeng Nabi cek sekali ini menang sampai 3 kali. Al-bayyinah wa illa tudda ala dzari. Kudu diseksi nek ora ya. Wis hak itu kok. Sahabat itu apa mirip. Ya Rasulullah saya yakin nanti pasti ada ayat turun yang membebaskan saya dari hak. Wong kula tenang kok. Wong kula tenang. Ketika sahabat itu pulang sampai di rumah beberapa saat kemudian, jadi ini ketok Nabi Muhammad SAW benar-benar Nabi itu ketok. Ketika sahabat itu pulang beberapa saat disuruh manggil sama sahabat. Nabi setelah itu mengalami beruka itu bercucuran keringat yang menunjukkan bahwa sedang mendapat nafkah. Dia Nabi itu tenang. Ngomong itu pada kondisi yang Aisyah mesti niteni. Setelah dipanggil ternyata khusus masalah tuduh menuduh zina anak kaitannya istri itu ada ketentuan khusus yang disebut li'an utai hilang. Terus itian. Terus kemudian dipanggil gini untuk suami istri ada aturan khusus. Ini walladzina yarmuna azwajahum wa lam yakul lahum syuhada'u illa anfusuhum fa syahadatu ahadihim arba'u syahadatin billah innahu laminas shadiqin. Wal khamisata anna la'natallahi 'alaihi in kana minal kadhibin. Wa yadra'u an hal adzaba an tashhada arba'a syahadatin billah innahu la minal kadhibin. Wal khamisata anna ghadabahu 'alaiha in kana minal shadiqin. Sehingga gak langsung pakai hukum qadzaf, ben kali-kali sampean ngomong hukum sing jelimet, beneran ngomong swarga neraka. Akhirnya kanjeng Nabi nyeluk. Ning hukum li'an ngeten, wis tradisi hukum qadzaf iki dari pangeran. Sing lanang disumpah. Wawahi kowe ora tenan nak bojomu selingkuh. Kowe wajib sumpah ping 4. Nek wani sumpah, wawahi bahwa saya tahu betul kalau istri saya selingkuh.
Sumpah sing kelima sumpah pocong. Kowe siap disambar bledek kena lanate pangeran nak kowe goro. Mungkin ya Rasulullah kowe siap sambar bledek. Wani, karena sing wedok supaya sing wedok ora kena. Kan posisi sing wedok kan tersangka kan. Mestinya kan kena rajam. Supaya dia tidak kena hukum rajam, kudu wani sumpah yang sama. Gendak itu kena hukum apa? Rajam. Sumpah. Wallahi demi Allah bahwa tujuan suami saya itu bohong. Mengkodoh anak kecil jadi abin apa? Sumpah. Ketika sumpah kelima, kowe siap sambil bledek nak kowe goro. Melayu demi seorang wali. Jadi mulai yang saya minum kotor pemain untuk diteruskan ngeburon. Paham? Ya sudah begitu. Artinya begini, kalau sudah menyangkut keputusan hukum, itu mesti peka. Mesti apa? Peka. Dan itu Nabi sendiri sering dibantah para sahabat. Akhirnya Quran turun tentang memastikan aturan hukum ini. Ya, aturan apa? Ngaji Nabi mawon nate diwarai si dinaman rujuk no Quran. Ngaji Nabi sing dituruni Quran diwarai rujuk no apa? Quran rujuk. Suatu saat Nabi itu jalan-jalan, bukan perang, nggih lama-lama piambak pergi haji ini. Bareng do perjalanan, ketika Nabi sholat dulu rata menang rakaat, napa? Sayyidina Umar tak, ya Rasulullah, sholat menang rakaat. Sholat di pasar rakaat. Jadi Nabi ya tenang, marah. Mulai sholat nak lu orang rakaat. Zaman kotor populer aku sampean seneng kotor. Mau hukum nggak cuma ngomong itu gampang populer. Padahal lahirnya hukum kotor itu Nabi juga terus besok kabar. Ya Rasulullah, sholat kamu kalau rakaat. Iya aku ngomong oleh. Alasannya nopo? Kanjeng tidak nih, Nabi sing dituruni Quran itu apa nopo? Ini ku paling ta'alikum antak suruh nopo minat sholat. Itu rawan ayat in khiftum ayyaqtinakumul ladzina kafar. Kalau kamu bepergian itu boleh mengkotor sholat. In khiftum, kalau kamu takut ayyaqtinakumul ladzina kafar, kalau kamu takut diganggu orang kafir. Malah bantannya seperti, ya Rasulullah bapak kunah fi amnin. Nah, tapi sekarang kan tidak ada orang kafir, tidak ada perang. Kita kan nunggu biasa. Jadi kita cerita, betapa nerang hukum jangan. Jadi sahabat siapa itu sering kan? Ya Rasulullah. Tapi ini kan sekarang nggak ada insiptum ayat tinakumul ladina kafarum kunah fi amnin. Sekarang aman. Kan tidak tiba ya Umar. Hadihi ruksatun ada Allah lain. Iki ruksat pangeran iki dia ana yang pemaksu. Pak baru ruksat tangguhan. Buat apa wae ruksat pangeran? Umar, boten kan Nabi, kula tetep islam mawon. Tapi segawe terus. Kula tetep salat patang rakaat. Terus kan Nabi buka. Kan Nabi jauh. Ya Umar, inna wa yuhibbu an tuqtaru qasuhu kama yuhibbu an tuqta'a ibu. Pangeran nang ngeke ruksat ngeke hadiah. Iku seneng ana wong nampa. Kaya Allah seneng nak majibno perkara dilakoni. Tapi nak kira nomor rusak pengiran itu kok. Wah, Umar ramah dia pun kotor lah kok. Lagi di sini anaknya kotor itu dibantah dari sahabat. Itu sahabat itu doa seneng sholat patang rakaat. Era Umar saiki cocok nih. Betul apa bantah? Konsolat waktu tidak karuan. Yang dibantah dari Nabi disebut apa? Ternyata secara hukum sosial ya begitu. Seorang majikan wajibno kue kerja, itu kue nak orang nurut ya tersinggung. Karena kewajiban ditentang itu majikannya tersinggung. Tapi ketika fasilitas dikasihkan, ditentang juga tersinggung. Misalnya seorang bapak atau seorang guru, seorang majikan, kan rutin gedang goreng lepangan, itu laku. Ketika rutin menolak, lo bukan senang gedang goreng, ya tersinggung. Padahal sifatnya hadiah atau saudara. Sama ketika Allah itu memberi rukhsah kemurahan, kok kamu tidak mau menerima, itu Allah juga tersinggung. Sebab itu banyak ulama fikih berpendapat ketika bepergian itu orang wajib qasar. Jadi kalau mazhab Hanafi itu qasar itu tidak disunatkan tapi apa? Wajib. Jadi mazhab Syafi'i ora usah diwajibno jalan. Wah, nggih, ora usah diwajibno wis apa? Jalan. Mulanya Abu Hanifah tahu debat sampai Imam Syafi'i, tapi juga angkatan penggemar Abu Hanifah itu debat sampai penggemar kita Imam Syafi'i. Nikah itu dari Imam Syafi'i mau sunnah.
Wajib bagi wong sing wedi zina wajib nikah. Nah, ora harus zina, gak wajib nopo. Tapi kasus ulama, kasus Dawud Az-Zuhri, ulama-ulama riyen darani nikah wajib. Alasannya itu pokoknya paman rebukan sunnati paletan nopo. Nah, jadi debat mesum. Dari penggemar Imam Syafi'i akhirnya menang. Nikah harus sampai wajib no. Uang di nafsu, ada wajib no jalan. Menang penggemar Arab ini. Jadi kotor apa diwajib no weh. Nikah apa diwajib no ya weh. Jangan rai-rai mesum apa diwajib no itu aku lah urusan pornografi tetap nopo. Podo kotor apa diwajib no weh. Bismillah. Tapi Abu Hanifah berpendapat orang kalau pergi itu wajib kok. Karena tidak ada dalam sejarah ketika Nabi pergi tidak melakukan nopo. Padahal ittiba sunnah Rasulullah itu wajib. Paham ya? Jadi kalau itu. Betapa kalau sudah aturan hukum itu mesti sensitif. Ya karena ya memang kadang ya ada korbannya, ada tersangkanya, ada terdakwanya. Misalnya kayak maling harus diketok tangannya, orang Cina harus diajar. Begitu juga masalah duit. Perkara, ada ketentuan hukum perkara. Zaman Nabi Sugeng itu cerita-cerita. Wong sedekah itu nak sedekah ditampa pengiran. Itu masuk Sweden di rumah pengiran dari Kanjeng Nabi. Di rumah pengiran nanti kaya wong duwe onto di rumah cilik gede-gede nanti dadi onto gede. Begitu juga wong sedekah senajan takdir kan. Pak, jadi itu di rumah pengiran nanti sampean tak gunung ukut. Jadi kena sedekah 10.000. Sampean di rumah pengiran sesuai dari bisa gunung apa? Suatu semenengah buat ceritanya sing ngoten-ngoten seneng. Cocok mana? Bareng Nabi mulai cerita, sing wajib zakat. Itu dunyane 2,5% diambil imam secara kodron, secara apa? Terhitung mulai akhir tahun. Peringatan, akhir diwajib-wajib loh, peringatan. Karena Nabi ini cukup wibawa untuk mengawal kewajiban zakat. Pas Nabi gak ada revolusi, betul nanti apa? Revolusi. Ketok aslinya sebagian sahabat ya gendong, sebagian sahabat orang desa-desa yang nak iman gelem ora bayar. Konsolan ya gelem ora bayar wae. Barang kon zakat wong desa-desa ketok asline, gak gelem. Barang ditindak ketika Rasulullah wafat sing dadi khalifah dinten Abu Bakar. Pembangkangan pertama dalam Islam perkara apa? Ya, itu perkara. Jadi ora ono sejarah sahabat bangkang mesti urusan duit. Barang Umar, Sayyidina Abu Bakar pertama, jadi khalifah apa masalahnya? Mereka ada mau apa? Zakat. Jadi bolak-balik ada aturan hukum mesti maling per. 2,5%, kan belum motif diwakil dan. Akhirnya Abu Bakar, kalau tadi ini mengirimkan beberapa peleton penyerang wong sing ra gelem nopo. Wong tak penyerang Abu Bakar jadi khalifah jadi disalahno sahabat-sahabat. Abu Bakar Islam harus mau jadi ada di Islam. Malah saya juga ada ini cerita betapa hukum mesti perkara. Ya Abu Bakar, Fawwah. Mereka ini yang tidak mau zakat pasti saya perangi karena zakat adalah kewajiban mal, hakul mal, pasti saya perangi. Saat itu beliau minta pertimbangan Umar dan Al-Asra Al-Basari Nabil Jannah. 10 sahabat yang termasuk jatah swarga untuk lisensi untuk swarga. Dibantah Abu Bakar. Ya Abu Bakar, fakir satu qautilu qauman syahidu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa idza qaluha asamu minni dima'alum wa amwalum. Dia Bakar, bagaimana mungkin kamu merangi orang yang sudah baca syahadat? Padahal kata Nabi, siapa saja yang sudah baca syahadat, asamu minni dima'alum wa amwalum. Pasti sudah berarti melindungi dirinya sendiri dan harta mereka. Nah, Sayyidina Umar ya lucu. Dia membantah atau jujur. Jadi dia bilang ya, asamu minni dima'alum wa amwalum illa bil haqiqah. Padahal jurusnya Abu Bakar yang kata ila bil haqiqah itu. Lho gitu. Nak wis maca syahadat iku asamu minni dima'alum wa amwalum. Iso njogo awake sangka dibunuh, ya iso njogo dunyane. Illa bil haqiqah kecuali atas nama hak anfus binisbat ning kisor. Atau atas nama mal binisbat ning zakat. Jadi pihak-pihak rujuke kali. Nah, misalnya uang mau terjadat lah. Kalau bunuh orang kan tetap harus dibunuh atas nama hukum kisor. Paham ya? Ilah pihak-pihak berarti kalau binisbat ke nufus, misalnya orang sudah baca zakat. Kalau bunuh orang
tanpa hak atas nama aturan Islam kan juga harus apa? Begitu juga masalah mal, kalau dia sudah 1 nisab dan 1 tahun, kalau tidak zakat harus dipaksa. Dari Abu Bakar ngomong, Umar itu jujur, mengkata-kata kok nyebut no dalilnya itu. Lah iya Umar, Kanjeng Nabi dawuh ila bi haqiqah wa zakat hakul mal. Dari Abu Bakar karek nomane wa zakat hakul. Sudah akhirnya tinggi nomor, dia nak ngoten beres. Mana dia juga jadi panglima perang. Walhasil pertama tragedi Islam wonten konflik kecil zaman Abu Bakar diniku tiang-tiang sing boten purun napa zakat. Atas nama kewajiban. Padahal atas nama familiar. Buat tari gue sedekah bumi atau wong antena gue melaku. Wong kan gerak hukum malah melaku, paham ya? Gerak hukum malah apa? Malah hukum itu berat. Lah Rasulullah itu sebagai nabi juga harus mengawal hukum. Hukum itu memang berat sekali. Bukan berat sebetulnya hukum itu detail. Malah kasus kita dengan Syiah itu semari perkara hukum. Kita tidak membolehkan mut'ah. Kawin mut'ah itu kawin yang tanpa wali dan boleh dibatasi dengan waktu. Jadi untuk kita di rombul itu oleh cara si anda oleh. Makanya nak perantau yang titip tenang malam ke di lisensi kelong, paham di lisensi nopo. Mulanya dari kota-kota pulau yang Sunni, yang Tenggara Timur Tengah yang Sunni, bebas. Sampai tahu kenapa mazhab Syiah menaik di Timur Tengah. Itu bukan argumentasinya meyakinkan karena bonusnya itu. Jadi Syiah menarik itu bukan karena argumentasi mazhab Syiah meyakinkan. Nah mazhabnya meyakinkan Sunni, tapi Sunni kan gak ada bonus loh. Ini cerita aja pulau. Kita ya nggak bodoh nih. Pulau seorang lagi di santri melodi aku ngempet ya Allah. Jadi ternyata perdebatan ideologi itu kan karena tidak mesti karena perdebatan hujah ilmiah itu boten. Perdebatannya karena bonus. Itu kali inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila ta'arafu. Ta'arafu artinya saling mengenal itu ora mazhab paling bener, saling mengenal yo nek iki jeneng Mustafa kan. Tapi kena catatan sebagian min dzakari wa untha lanang wedok ta'arafu saling mengenal terus gedhe pacaran ya repot. Walhasil mut'ah itu menjadi masalah sampai sekarang. Karena orang Syiah tetap meyakini masalahnya apa? Sekarang kalau nggak diterapkan hukum itu tidak ada masalah. Sekarang kalau diterapkan hukum, misalnya bagi kelompok Sunni yang meyakini itu tidak sah, konsekuensinya dianggap misalnya zina. Zina nanti kena rajam, kan repot. Akhirnya ya sudah syukur sama syukurnya. Orang Syiah pakai tradisinya sendiri, orang Sunni pakai tradisinya sendiri. Podo, akhirnya podo untuk kelolaan kita lewat mutah, kita lewat sini, podo jalan. Jadi podo menang nih. Saya urusan itu repot. Kenapa? Dua ini cerita. Umpama orang hukum, podo delik-delik aja ya sudah. Sing mari perkara, nek ana penerapan apa? Hukum. Lah Kanjeng Nabi termasuk di Al Quran kon mengawal penerapan apa? Ada dari kata orang Timur Tengah. Saat jadi versi Andek Sunni itu ya semua itu. Si Al itu ya mesti menarik terus. Wah bonus mut'ah mesti nawa. Kalau cerita jadi ini ngaji kenapa Rasulullah itu menjadi Nabi Sayyidul Awalin wal Akhirin. Karena memang dulu itu paling berat jadi Nabi. Karena diantaranya harus menerapkan hukum yang bahkan sahabatnya sendiri sebagian tidak mudah menerima. Kayak kasus wajibnya zakat. Buktinya era Abu Bakar lagi blokor ditinggal Rasulullah, wong-wong sebagian mobil desa itu pun menolak kewajiban zakat. Hingga awal terjadi tragedi perang itu Abu Bakar merangi yang menentang kewajiban zakat. Nah, kalau dengan dari game Indonesia itu sih enak, sampai cerita ya gue. Nonton Timur Tengah bukan sama. Kasus Ikhwanul Muslimin teng Mesir, soalnya hukum Islam gak diterapkan gak betul. Begitu juga ekstremis di Afghanistan dan Taliban, cara berpikir begitu.
Ya sudah, akhirnya memang peka betul, kalau sudah itu peka betul. Padahal saran saya, kalau masalah murtad itu sama dengan tadi masalah zina. Masalah murtad itu enak nuduh. Yang tertuduh itu betul murtad, dia betul murtad. Tapi kalau dia tidak betul murtad, yang nuduh menjadi murtad. Makanya dalam fikih-fikih itu termasuk murtad adalah idza qala li akhihi al-muslim ya kafir. Makanya dawuh Kanjeng Nabi, seorang muslim jika qala li akhihi ya kafir faqad ba'a bihi ahaduhuma. Seorang muslim yang mengecap kancane ya kafir, maka pasti salah satunya kafir. Ingka nakama pola berarti mukhatabnya yang kafir. Kalau sesuai paham ya. Kalau yang mukhatabnya tidak kafir, kohilnya menjadi kafir. Sebab itu kita sebenarnya malah sebetulnya kita nggak mendesak untuk menfonis Islam liberal itu kafir apa enggak, Islam sekuler kafir apa enggak. Kita sendiri kalau tahlilan kafir apa enggak itu tidak mendesak karena riskan. Kita sama dengan main bola kodok rawan kena gitu. Paham ya? Lagi pula kan mereka di jeneng Islam liberal, Islam sekuler, kita Islam pokoknya di jeneng kan kalau sama di kafir kan. Mereka tidak nama Islam liberal, ya kita sebut Islam liberal. Kalau mereka menamakan Salafi, ya kita darani Islam Salafi. Ya kita dewi darani Islam Sunni, alhamdulillah ini Islam apa? Daripada kamu menfonis kafir sesuai dawuh Nabi, itu kalau dia yang kafir ya gitu. Nah ini yang perlu sampai catat. Fatwanya ulama-ulama Timur Tengah itu begini, dan ini ditulis di Rabitatul Alam. Anna kalau istafil umrikullah, makul tali akadin guna annahu kafirun, lam tutolah fil akhir. Tidak ada dalam ketentuan Islam orang yang kita kira dia itu kafir dengan indikasi kekafiran, atau orang yang kita kira murtad dengan indikasi kemurtadan. Indikasi-indikasi ini tidak ada dari Quran dan hadis yang mewajibkan kita menjelaskan statusnya dia. Jika mana misalnya orang A terindikasi melakukan kemurtadan atau kekafiran, kita tidak mendesak untuk mengatakan ya kafir. Dan andai kan kita tidak mengatakan ya kafir, kamu tidak ditutup di alam. Jadi kawangannya menfonis sesuatu yang masih indikasi itu rugi sebenarnya. Karena nanti kalau tidak kita yang nomor yang paham ya, terus idza qala li akhihi ya kafir faqad ba'a bihi nomor ahad. Ini belum terang. Jadi nabi itu berat sekali karena ada hukman, ada nomor. Ya gua balik dan cerita. Nah sekarang sepundi masalah arti wa malam yakum bima anzalallahu alaika umul kafirun humul fatikun humul zalim. Artinya nyata. Wah, sampai kudu alim pulau. Selagi orang alim harus pulau. Kalau ngalim mesti haji lah. Sementara alim. Maksudnya sementara alim. Kalau nak tambah ngalim, teman tambah ngerti. Nak pulau bener. Paham? Saya kira alim. Kalau nak ngalim ngerti, nak pulau bener. Ulama-ulama ahli sunnah ngerti ayat niku itu gampang. Itu sesuai ayat itu. Dewi pengiran kan. Wa man lam yahkum bima anzalallah. Sapa sing orang ngukumi. Siapa yang tidak membuat ketentuan sama dengan ketentuan Allah, maka dia kafir, zalim, dan fasik. Jadi misalnya zina cara Allah haram. Ya sudah, kita tetap bilang haram. Mulanya cara ahli sunnah, zina pokoknya cuma hukumnya haram. Soal kue zina, itu mau fasik itu. Tapi orang zina lah, negara dikalah, hukumnya kan. Kalau balik ini, uang melakukan zina, itu dihukumi fasik. Tapi orang zina lah, negara zina kalah, hukumnya kafir, hukumnya apa? Lagi. Siapa yang tidak menghukumi, istilah pengiran siapa yang tidak menghukumi. Jadi misalnya, makanya di bagian-bagian diterangkan termasuk kafir adalah tahlilu ma harramahu bil ijma', menghalalkan sesuatu yang Allah haramkan secara ijma'. Paham? Jadi kalau misalnya Allah mengatakan wong sing zina kudu dirajam, wong sing maling kudu diketok tangan. Iya kita harus ngomong, wong sing maling kudu diketok tangannya, wong sing zina kudu dirajam. Ya sudah. Ketika sebuah negara tidak bisa melakukan hukum itu, namanya tidak melakukan hukum. Tapi hukumnya masih, paham? Ya, hukumnya apa? Masih. Jadi gue kudu muni betul anak telek itu najis. Nah contoh kena telek bolak-balik. Jadi intinya hukum itu jangan dirubah, ketentuan Allah itu jangan apa? Dirubah.
Kowe kudu darani nak Ka'bah iku kiblatul muslimin. Nah, contoh sak Indonesia yo nak ngono tau murtad kabeh, wong bingung mesti salate mungkuri Ka'bah. Tapi kita harus ngomong, Ka'bah itu kiblatul muslim. Senajan kok hakikat kita kadang enggak salat madhep Ka'bah. Misalnya salatul musafir wajib madhep Ka'bah. Salatnya orang bingung juga tidak madhep nopo. Nak ngono keyakinane ahli sunnah masalahnya bukan kok hukum, nak hukum tentang pangeran mesti murtad. Tapi nak gak nglakoni hukume pangeran mau paham. Mulane kabeh tiyang kudu yakin nak salat subuh itu wajib, salat zuhur wajib, salat asar wajib. Tapi sekali wong ora salat subuh yo dosa. Tapi sekali meyakini salat subuh gak wajib hukume kafir. Paham ini yang ben sampai. Jadi luwih ngeri nak ngrubah hukum, Pak. Luwih ngeri nak ngrubah napa? Hukum. Jadi kamane nak gak nglakoni hukum biasa, tapi nak ngrubah hukum kan. Wong dawuhe pangeran ora wa malam yahkum. Kecuali pangeran dawuhe wa malam ya'mal bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Sing ora iso nglakoni hukume pangeran. Jadi mak sunah sak jane kowe gampang. Dawuhe pangeran yahkum yo yahkum ora ya'mal, napa? Ben sampean pede. Selama ini kan kita sering semacam tertekan oleh ayat-ayat itu karena kita kadang terjebak oleh pengertian kelompok-kelompok ekstrim ya seakan-akan kita ini menjadi kafir kalau tidak melakukan syariat itu. Tidak sampai melakukan itu beda dengan tidak menghukumi itu, paham ya? Paham ya? Tidak melakukan itu beda dengan hukum. Hukum itu tetap kita tetap meyakini hukumnya Allah itu yang benar. Tapi kan tidak mesti sampai sakit melakukan. Paham ini memang masalah-masalah yang pekan, tapi ini pula tidak ada Rasulullah kadang ditentang bahkan oleh sahabatnya sendiri. Kayak kasus zakat itu nanti ya kangelan tenang. Ketika orang sudah mengalami begini, ketika diwajibkan orang konten setengah zakat perkara, sampai ketika Nabi kata wibawa masih jalan, ketika era Sayyidina Abu Bakar empun penentang-penentangnya ya asli deh. Sampai wonten perang merangi sinten tiang-tiang sing membangkang kangge menapa. Itu maksud napa? Sulman. Mulane teng iki wali nitaba ta ahwa rum bagaimana akan napa? Minal di luar hukum pengekan. Iku kabeh menuruti hawa nafsu.